Bab 155. Saya tidak pernah berpikir menjadi penguasa. Kenzi. Morgan Bliss tersipu, menunjuk ke arahnya dengan marah dan berteriak. Tak tahu malu, kamu bercermin untuk melihat dirimu sendiri. Apa kamu, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memecatku? Sebelumnya selesai berbicara, sudah ada anggota klan yang mengangkat tangannya tanpa ekspresi. Saya setuju dengan kondisi ini. Pemecatan Morgan Bliss tidak akan mempengaruhi kepentingan keseluruhan perusahaan. Setuju, setuju, setuju. Beberapa orang yang hadir, mereka mengangkat tangan mereka, bagaimanapun, tidak ada kerugian bagi mereka, jadi mengapa tidak melakukannya? Morgan Bliss benar-benar cemas, menatap mereka, dan kemudian berkata dengan wajah sedih. Nenek. Wajah wanita tua itu jadu jelek, dan hatinya sangat tersiksa. Morgan Bliss, cucu tertua, adalah cucu kesayangannya dan selalu menjadi fokus pelatihannya, tetapi sekarang bahkan posisinya sebagai wakil presiden pertama telah diberhentikan. Ini bukan hanya menamparkan wajah Morgan Bliss, tetapi juga menamparkan wajahnya yang tua. Tetapi jika Morgan Bliss tidak diberhentikan, apakah Aurora Bliss akan bahagia? Selain itu, begitu banyak orang yang hadir setuju, dan wanita tua itu tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya dengan caranya sendiri. Wanita tua dari keluarga Bliss juga cukup sedih, dia sangat tertekan meski akhirnya dia tersenyum dan mengangguk. Baiklah, menjadi pengangguran itu lebih mudah. Morgan Bliss, kamu akan punya waktu untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan nenek di masa depan. Mendengar ini, Morgan Bliss meratap nenek. Bukan hanya dia tidak mendapatkan posisi presiden, tapi dia kehilangan posisi. Hati Morgan Bliss bergetar ketika dia dicopot dari posisinya sebagai wakil presiden. Kenzi mengangguk dan berkata, terima kasih nenek dan semua orang atas dukungan Anda. Selain dua syarat tadi, saya punya satu syarat terakhir untuk disebutkan. Untuk memastikan bahwa insiden pemakzulan serupa tidak akan terjadi kedua kalinya pada Rora, saya meminta pemegang saham utama perusahaan Bliss Group untuk membuat komitmen hukum dan menyerahkan haknya untuk memilih posisi penting di perusahaan. Kata-katanya membuat semua orang tercengang dan ruangan itu sunyi senyap. Apa arti bagi pemegang saham utama untuk menyerahkan hak suara mereka? Ini berarti bahwa keluarga Bliss yang diwakili oleh wanita tua dari keluarga Bliss tidak lagi memiliki hak untuk memberikan suara pada perubahan personel penting di dewan direksi. Artinya, hampir tidak mungkin bagi keluarga Bliss untuk mencabut Aurora Bliss dari posisi presiden di masa depan, kecuali dia secara sukarela mengundurkan diri. Ruangan itu hening beberapa saat, wanita tua itu memukulkan tongkatnya dan menggertakkan giginya dengan marah. Kamu mencoba membuat istrimu menjadi penguasa dari keluarga Bliss. Setuju. Beberapa anggota keluarga sangat marah dan keberatan dengan keras. Kami bahkan tidak punya hak untuk memilih siapa yang bisa mengendalikan istrimu nantinya. Jika dia mengacau sebagai presiden, kami hanya bisa melihatnya dengan bodoh. Kami tidak akan pernah setuju dengan yang ini dan kami tidak akan pernah melepaskan hak untuk memilih. Kenzi melirik mereka dengan dingin dan berkata, kalian sangat bersemangat, itu berarti kita tidak bisa lagi membicarakannya. Dalam hal ini, silakan kalian pulang. Istri saya tidak peduli dengan posisi presiden perusahaan Bliss Group. Apakah perusahaan mendapat gugatan dan dihancurkan, itu tidak ada hubungannya dengan istri saya. Anda dapat memilih presiden siapapun yang kalian suka. Bagaimanapun, keluarga istri saya hanya memiliki sedikit saham di perusahaan, dan saham kalian yang besar. Setelah mendengar ini, semua anggota keluarga kulit menjadi linglung. Jika tidak setuju dengan kondisinya, situasinya akan lebih buruk. Perusahaan diambang kehancuran. Mereka semua meratap dalam hati. Sampai sekarang, tidak ada tawar-menawar sama sekali. Bahkan jika Kenzi membuat kondisi bagi mereka untuk makan kotoran, mereka harus memakannya. Wanita tua itu gemetar karena marah, menunjuk Aurora Bliss dengan gemetar dan berkata, Kamu berbicara untuk dirimu sendiri. Apakah kondisi yang diajukan suamimu sama dengan pikiranmu? Katakan pada nenek, apakah kamu ambisius dan ingin menjadi penguasa keluarga? Aurora Bliss ketakutan sejak lama, dan buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak. Nenek, saya tidak memiliki ambisi serigala, apa yang dikatakan Kenzi barusan tidak masuk hitungan, kamu percaya padaku, aku tidak pernah berpikir untuk menjadi penguasa dari keluarga Bliss. Hei, Rora. Kamu akan maju setelah mereka setuju, tidak peduli apa yang kamu katakan.
Kenzi melihat bahwa Aurora Bliss telah menyerah dalam situasi yang begitu baik, dan dia merasa hampir menangis oleh istri yang begitu bodoh. Pergi. Aku tidak ingin kamu berbicara untukku. Aurora Bliss buru-buru mendorong Kenzi menjauh, dan kemudian dengan hati-hati berlutut di depan nenek, menggenggam tangannya erat-erat, bahkan air mata akan keluar. Nenek, jangan marah. Aku akan segera kembali bekerja. Apa yang dikatakan Kenzi barusan tidak masuk hitungan. Aku tidak berpikir untuk menjadi penguasa. Wanita tua-tua yang murung itu wajahnya secara bertahap mengungkapkan senyum lembut dan mengangguk perlahan. Oke. Nenek tahu bahwa kamu adalah gadis yang baik. Setelah itu nenek itu pergi. Kenzi mencoba yang terbaik untuk memikirkan kondisi ketiga, tapi akhirnya sia-sia. Aurora Bliss sangat senang, setelah nenek dan yang lainnya pergi, dia mencari gaun indah di ruang ganti dengan senyum manis. Dia mendandani dirinya dengan indah, dan merias wajahnya dengan hati-hati di depan cermin, terlihat seperti dia tidak bisa menahan diri dan tidak sabar untuk pergi bekerja. Kenzi sedang duduk di kepala tempat tidur, menggelengkan kepalanya dan terus-menerus mendesah. Melihat penampilannya, Aurora Bliss pergi dan mendorongnya. Apa yang kamu lakukan dengan wajah masam? Nenek berjanji untuk menaikkan gajiku dan memecat Morgan Bliss, apalagi yang membuatmu tidak puas. Jangan terlalu serakah, kamu harus tahu bagaimana menjadi puas. Nenek sudah seperti ini. Sudah sangat baik bagi semua orang untuk mengabaikan masa lalu dan melakukan pekerjaan perusahaan dengan baik bersama. Apalagi yang kamu inginkan? Kenzi menghela nafas, istriku yang bodoh, ini bukan masalah keserakahan sama sekali, tetapi masalah apakah Anda, seorang presiden, akan dizalimi oleh mereka di masa depan. Pernahkah Anda mendengar pepatah bahwa jika Anda membunuh seekor ular, kamu akan dihukum olehnya berkali-kali lipat? Jangan lihat Morgan Bliss telah diberhentikan oleh nenek, sepertinya dia telah menjadi pengangguran, tetapi ini hanya sementara. Selama nenek masih memiliki hak untuk memilih, setelah kesulitan perusahaan berlalu, cepat atau lambat, dia akan dibawa kembali untuk singkirkan kamu sebagai presiden. Setelah mengatakan begitu banyak, Aurora Bliss tidak percaya sama sekali, malah dia menunjukkan ekspresi polos dan kerinduan. Saya percaya bahwa nenek tidak akan melakukannya. Melalui kejadian ini, nenek seharusnya mengerti dalam manajemen perusahaan, Morgan Bliss tidak cukup mampu untuk bersaing dengan saya adalah presiden yang baik yang bisa melakukan banyak hal. Kenzi melihat tatapannya yang arogan dan percaya diri di matanya, dan ingin mengatakan beberapa patah kata lagi. Namun, pada akhirnya, dia merasa bahwa semua yang dia katakan tidak ada artinya, jadi dia hanya menggelengkan kepala diam-diam. Nah, jika Anda begitu naif tentang berbagai hal, semoga saja itu benar. Dia harap wanita tua itu benar-benar seperti yang istrinya katakan, tidak pilih kasih. Ah, celaka. Pada saat ini, Aurora Bliss sepertinya mengingat sesuatu yang penting, dan tampak gugup. Ada apa? Ada apa? Kenzi bertanya. Saya lupa memberitahu nenek saya tentang sesuatu yang sangat penting. Aurora Bliss berkata dengan ekspresi yang sangat menyesal. Morgan Bliss memakai BMW saya, yang membuat sangat tidak nyaman bagi saya untuk pergi bekerja. Saya seharusnya membuat permintaan ke nenek, berikan aku mobil untuk digunakan untuk pergi bekerja. Setelah bekerja untuk waktu yang lama, yang disebut hal-hal yang sangat penting di kepalanya malah dilupakan seperti itu. Ekspresi Kenzi benar-benar tidak bisa berkata-kata. Bab 156. Undang Ketua Kenzi untuk berkunjung. Pada pukul 11 siang, Aurora Bliss penuh kegembiraan, dia bahkan tidak makan siang di rumah, dan sedang terburu-buru untuk pergi bekerja di perusahaan dan terus menjadi presiden. Kenzi tidak bersemangat dan terlalu malas untuk bekerja di perusahaan. Sebelum Aurora Bliss pergi, dia menyerahkan motor listriknya kepada Kenzi untuk pemeliharaan. Itu hanya motor listrik, bukan mobil, bahkan tidak ada yang perlu dirawat. Setelah makan siang, Kenzi datang ke bengkel sepeda motor dengan tergesa-gesa, hanya butuh lebih dari setengah jam untuk menyelesaikan tugas perawatan kendaraan listrik. Setelah membayar tagihan dan keluar, Kenzi menerima panggilan, dan antar muka pemanggil ditampilkan manajer umum Bigo. Hei, Ketua Kenzi, apakah Anda masih ingat saya? Digo Jota dari Kaisar Motor Salesko, yang pernah mengunjungi Anda di perusahaan Anda. Hari ini adalah akhir pekan dan ada resepsi pada jam 2 siang, semua staf kami akan menunggu Ketua Kenzi datang dan mengunjungi perusahaan kami.
Jika bukan karena manajer umum Bigo yang membuat panggilan khusus untuk mengingatkannya, Kenzi akan benar-benar lupa. Ya, dia sudah berjanji kepadanya bahwa sore akhir pekan ini, dia akan pergi ke perusahaannya untuk bernegosiasi. Kenzi melihat waktu, sekarang hampir tengah hari, dan waktunya tidak sempat, jadi dia hanya mengendarai motor listrik putih istrinya dan pergi menemui General Manager Bigo lebih awal. Perusahaan Kaisar tidak jauh, dan Kenzi segera tiba. Melihat area parkir yang ditandai di sisi jalan, Kenzi menghentikan motor listrik di sisi jalan. Pada saat ini, mobil Lexus putih berderit seperti embusan angin dan menempati tempat parkir yang ditandai, bagian depan kendaraan off-road bahkan bergesekan dengan motor listrik Kenzi. Jika bukan karena kelincahan Kenzi, dia akan jatuh di sisi jalan. Hei, orang malang, apakah kamu buta? Seorang wanita muda cantik berusia 27 atau 8 tahun yang mengenakan rok kerja, turun dari kendaraan off-road Lexus. Dia memiliki penampilan yang bagus dan payudara yang besar, tetapi sikapnya terhadap Kenzi sangat dingin. Wanita muda yang cantik itu pertama-tama melirik bodi kendaraan off-road. Melihat itu bukan masalah besar, dia hanya menggaruk sedikit, dan kemudian melingkarkan lengannya di dada. Melihat mata Kenzi, dia menunjukkan penghinaan dan tatapan jijik. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Motor yang rusak, tidak perlu untuk memarkirnya, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menempati tempat parkir? Bajingan seperti kamu harus membayar untuk itu. Kenzi mengerutkan kening dan menatapnya beberapa kali. Mengapa kamu berbicara begitu buruk? Lagi pula, tempat parkir ini di pinggir jalan, bukan milikmu. Sial, mengapa kamu hanya bisa memarkir mobilmu dan tidak boleh untuk motor listrikku? Wanita muda cantik itu jelas bukan orang baik, dan berkata dengan nada menghina. Anak malang, apakah kamu ingin bertengkar denganku? Percaya atau tidak? Aku akan segera panggil beberapa penjaga keamanan dan menghancurkan motormu yang rusak. Kenzi diam-diam marah, tepat ketika dia akan mengajari bajingan sok suci ini, sebuah mobil polisi lewat, dan seorang petugas patroli menjulurkan kepalanya dan bertanya, apa yang kamu perdebatkan? Di siang hari, bisakah kamu berhenti dan menghentikan amarah? Begitu dia melihat polisi menginterogasi dia, wanita muda yang cantik itu tidak berani membuat masalah, menatap Kenzi dengan jijik, dan kemudian memutar punggungnya. Kenzi benar-benar tak habis pikir, mengapa ada orang seperti itu di mana-mana di dunia, bukankah mereka hanya mengendarai kendaraan off-road Lexus seharga 500.000 hingga 600.000? Itu membuatnya tampak seperti dia adalah ratu dunia, seolah-olah seluruh bumi harus berputar di sekelilingnya. Meskipun Kenzi dalam suasana hati yang buruk, dia berjalan ke pintu ruang pameran perusahaan penjualan Kaisar sesuai dengan rencananya. Ini bukan jam kerja normal saat ini, tetapi spanduk merah panjang digantung di beberapa ruang pamer mobil perusahaan Kaisar, termasuk pintu masuk dan pintu keluar. Di atasnya tertulis huruf horizontal besar. Welcome Tuan Kenzi, Ketua Perusahaan Mediclassic Pump, dan Tuan Jordan, Kepala Eksekutif Perusahaan untuk datang ke perusahaan kami untuk inspeksi di tempat. Ada gadis SPG datang dan pergi di semua ruang pameran, meletakkan beberapa bunga merah. Tanaman hijau selamat datang seperti daun hijau ditempatkan di pintu, dan beberapa penjaga keamanan juga meletakkan karpet merah di lorong, yang menunjukkan bahwa perusahaan Kaisar sangat mementingkan dan antusias untuk masalah ini. Halo, Tuan, apakah Anda di sini untuk melihat mobil? Saya dapat memberi Anda layanan dan memperkenalkan mobil yang dijual oleh perusahaan kami. Sikap layanan penjual di sini cukup baik. Seorang wanita penjual melihat Kenzi memasuki ruang pameran. Dia memperkirakan bahwa Kenzi adalah tipe pelanggan yang tersebar yang datang ke ruang pameran pada siang hari untuk melihat mobil, jadi dia menunjukkan senyum sopan dan berinisiatif untuk menyambutnya. Meskipun perusahaan Kaisar memiliki pelanggan utama yang penting untuk mengunjungi lokasi pada sore hari, pramuniaga juga sangat mementingkan pelanggan biasa yang ingin membeli mobil. Aku di sini. Kenzi berpikir sejenak, menebak bahwa manajer umum Bigo mungkin sedang istirahat makan siang. Dia tersenyum dan berkata, Oke, lihat-lihat dulu. Oke, Tuan, tolong ikuti saya. Wanita penjual itu membawa Kenzi ke ruang pamer mobil pribadi dengan senyum di wajahnya. Kaisar Motor Salesko Ltd sangat besar, dan ada beberapa ruang pameran mobil, yang dibagi menjadi mobil pribadi, kendaraan komersial, truk, kendaraan khusus, dan sebagainya. Ruang pameran mobil pribadi dibagi menjadi ruang pameran mobil keluarga umum dan ruang pameran mobil mewah.
Melihat bahwa Kenzi tidak tampak seperti pelanggan kaya, biasanya pramuniaga membawanya ke ruang pamer mobil pribadi kelas bawah dengan kisaran harga sekitar 100.000. Namun, karena Kenzi ada di sini untuk melihat saja, tentu saja dia ingin melihat mobil mewah di sini, jadi dia berjalan ke ruang pamer mobil mewah yang berdekatan dengan penuh minat. Wanita penjual yang bernama juga tidak keberatan, masih tersenyum dan menemaninya sepanjang proses. Di tengah ruang pamer, sebuah Porsche coupe putih yang sangat indah menarik perhatian Kenzi. Dia berhenti dan memperhatikan dengan penuh minat. Wanita penjual yang bernama Alicia memperkirakan bahwa dia tidak mampu membelinya, tetapi masih memperkenalkan dengan senyuman. Tuan Kenzi, mobil ini adalah raja dari showroom kami. Porsche M-Series Limited Edition 4 pintu coupe dengan hardtop convertible fungsi, dibutuhkan kurang dari 5 detik untuk berakselerasi dari 10 km ke 100 km, dan harganya sekitar 5,8 juta. Jika Tuan Kenzi menyukai mobil ini, Anda dapat mencoba untuk berpartisipasi dalam undian kami. Jika mencapai jumlah konsumsi tertentu, Anda mungkin dapat memenangkan hadiah utama dari perusahaan kami, hak 1 tahun untuk menggunakan Porsche ini secara gratis. Kenzi tertawa setelah mendengar ini, hak 1 tahun untuk menggunakannya. Bisnis memiliki banyak trik untuk menarik pelanggan. Pada saat ini, seorang wanita muda yang cantik dengan payudara besar mengangkat dadanya dan lewat. Tiba-tiba, dia menyadari keberadaan Kenzi, dan dia tidak bisa menahan langkahnya, dan matanya menjadi menjijikkan. Kenzi juga melihatnya. Itu adalah pemilik mobil wanita yang hampir menabraknya di sisi jalan sebelumnya. Di dadanya, ada label nama pekerjaan. Manajer penjualan perusahaan Kaisar, Kayla Majid. Junior Alicia, apa yang kamu lakukan di sana? Kayla Majid bertanya dengan arogan. Wanita penjual yang bermarga Alicia bergegas mendekat dan berkata dengan cemas, Manajer Kayla, ada seorang pria di sini yang melihat mobil, dan saya bersamanya. Kayla Majid berkata dengan tidak senang. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Orang yang tidak mampu membeli mobil, bagaimana Anda bisa membuang waktu untuknya? Ketua Kenzi akan datang untuk memeriksa sore ini, tidakkah Anda tahu tentang hal yang begitu penting? Wajah Nona Alicia memerah dan dia tidak berani berbicara. Pergi, bersihkan ruang VIP. Jika pekerjaanmu salah dan mempengaruhi suasana hati Ketua Kenzi, aku akan menyalahkanmu. Setelah ditegur, Nona Alicia membungkuk dan bergegas pergi. Pada saat ini, Kayla Majid tampaknya sengaja mencari kesalahan, dan berjalan ke Kenzi tanpa tergesa-gesa, dengan tangan terlipat di depan dadanya yang montok, dengan wajah dingin dan arogan.